Selamat siang Miss Andari, perkenalkan nama saya Jennifer Ayu Widya Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 19190120. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu makanan tradisional khas Sulawesi Utara, yaitu biapong. Apa itu biapong? Biapong adalah makanan khas Manado, Sulawesi Utara. Makanan ini memiliki bentuk seperti bakpao. Biapong terbuat dari campuran tepung terigu dan ragi, kemudian dikukus dalam tungku api. Bahan bakar tungku menggunakan kayu sebagai penghasil api. Penggunaan kayu ini nantinya akan menghasilkan aroma khas dan membuat rasa biapong bertambah lezat. Selanjutnya, mari kita simak sejarah dari biapong. Ketika mencari-cari dalam beberapa referensi mengenai makanan khas Minahasa, kita pasti akan menemukan bahwa biapong merupakan salah satu makanan khas dari Minahasa. Maka dari itu, tidak heran jika selalu ditemukan biapong pada beberapa rumah makan yang menjual makanan khas Minahasa. Bahkan tak hanya itu, biapong juga sering menjadi oleh-oleh. Di Minahasa, tempat yang sering disebut sebagai tempat biapong ialah daerah Kawangkoan dan Amurang. Kekhasan tersebut muncul karena biapong yang dibuat terasa enak oleh masyarakat, sehingga semakin banyak yang membeli, maka semakin banyak pula penjualnya. Berikut saya akan jabarkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat biapong. Untuk membuat adonannya sendiri, siapkan 300 gram tepung terigu, 60 gram tepung maizena, 70 gram gula halus, 1 sendok makan mentega atau setara dengan 30 gram. Lalu ada 2 sendok teh vermipan, 175 ml air es, bisa ditambah sedikit jika adonan belum kalis, setengah sendok teh baking powder, dan yang terakhir ada 1 sendok teh garam. Untuk isiannya sendiri, di sini saya jabarkan menggunakan daging babi. Ada 300 gram daging giling, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1 buah bawang bombay, 4 buah cabai merah, 1 sendok teh garam, gula, dan merica, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kecap asin, 1 buah daun bawang, dan 2 sendok teh saus tiram. Apakah bahan-bahannya sudah siap? Apabila sudah siap, saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan biapong. Yang pertama, campurkan tepung terigu, maizena, gula bubuk, baking powder, dan garam yang sudah diayak. Masukkan vermipan, lalu aduk rata, tambahkan air es dan uleni hingga kalis. Lalu, langkah yang kedua, masukkan mentega ke dalam adonan tepung, dan uleni hingga kalis dan elastis. Diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, mari kita bagi adonan sesuai selera, dan kita diamkan selama 15 menit. Selagi mendiamkan adonan, kita akan membuat isiannya. Langkahnya yaitu tumis semua bawang dan cabai hingga harum, masukkan daging dan tumis hingga kecoklatan. Bumbui dengan kecap manis, kecap asin, saus tiram, garam, gula, dan merica. Tumis hingga matang dan sisihkan. Lalu langkah yang terakhir, ambil adonan yang sudah kita resting, lalu pipihkan. Masukkan 1 sendok isian dan lipat hingga tertutup rapat. Lapisi biapong dengan kertas roti, kukus selama 15 menit. Biapong sudah siap untuk dimakan. Menikmati dan mencintai makanan khas Indonesia adalah hal yang penting, tetapi alangkah baiknya bila kita juga mengetahui sejarah perkembangan makanan tersebut di Indonesia. Misalnya, sejak kapan sih dan bagaimana biapong mulai masuk di Indonesia? Kemudian, mengapa makanan tersebut mulai disebut sebagai biapong di Minahasa? Well, bakpao sendiri sesungguhnya sudah lama telah ada di Cina dan menjadi bagian dari kuliner masakan Cina atau Chinese cuisine. Asal mulanya dikisahkan pada sebuah legenda di zaman 3 negara. Pada abad 3 Masehi, dikisahkan ada seorang ahli strategi militer negara Shuhan dikalahkan dalam sebuah pertempuran beserta beberapa pasukannya dalam ekspansinya ke wilayah utara. Kekalahan tersebut sudah terjadi hingga 5 kali melawan Wei di utara. Usai kekalahan tanpa kemenangan tersebut, Zhuge Liang bersama dengan beberapa pasukan negara Shuhan yang tersiksa dibebaskan pula untuk kesekian kalinya, sehingga mereka dapat kembali pulang ke kerajaan mereka. Akan tetapi, dalam perjalanan mereka, terhalang sebuah sungai yang memiliki aliran air yang sangat deras sehingga mereka tidak bisa lewat. Menurut masyarakat setempat, dipercayai bahwa agar dapat melewati sungai tersebut, Zhuge Liang dan pasukannya harus memberikan persembahan berupa kepala manusia. Tentu saja ia tidak setuju akan hal tersebut, tapi mereka mempunyai ide untuk mencari pengganti persembahan tersebut, yaitu dengan membuat adonan tepung terigu yang dibentuk menyerupai kepala manusia yang diisi dengan daging binatang hasil buruan mereka. Dari peristiwa tersebut, maka ditemukanlah ide mengenai resep sebuah makanan yang dikenal sebagai mantau. Namun, pada zaman dinasti Song Utara atau Northern Song Dynasty, mantau kemudian lebih disebut dengan istilah pao atau pausi, karena merupakan adonan tepung terigu yang membungkus daging di dalamnya. Itulah yang membedakan dengan mantau, yang sebelumnya lebih merupakan adonan tanpa isi daging di dalamnya. Di Indonesia, orang lebih mengenal pausi dengan istilah bakpao. Di Minahasa, Sulawesi Utara, bakpao yang berisikan daging babi merupakan hal yang biasa dan sesuai dengan mayoritas masyarakat setempat yang beragama Kristiani.
Namun, bakpao tersebut lebih dikenal dengan istilah biapong. Sekian presentasi mengenai biapong, makanan khas dari Sulawesi Utara. Terima kasih telah mendengarkan video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.